Podcast 039. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan pajak di hari Rabu siang ini? Semoga kawan pajak dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Kami dari tim penyuluh KPP Pratama Jakarta Kebonjeruk 2 kembali hadir menyapa kawan pajak melalui Instagram Live KPP Kebonjeruk 2. Bersama saya Tina Fauzia dan rekan saya Mas Hanung. Hanung. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tentunya yang lagi hangat ya sekarang mengenai Cortex. Nah, Cortex ini kan sudah disiapkan oleh DJP dan akan diimplementasikan di tahun 2025 yang berarti itu bulan depan ya. Berapa hari lagi, Mbak? Tinggal menghitung hari. Tinggal menghitung hari ini. Nah, nanti episode sebelumnya juga kawan kita sudah menyampaikan pengenalan mengenai Cortex ini, yaitu di terkait registrasi ya. Terkait registrasi, dan sekarang kita akan membahas mengenai pembayaran. Bagaimana kawan pajak atau semua wajib pajak cara membayar pajak di dalam sistem yang baru yaitu Cortex ini. Baik, bisa kita mulai ya Mas Hanung ya. Iya. Mungkin bisa pembukaan dulu nih mengenai Cortex nih, mungkin diinin lagi ke kawan pajak. Sebentar, ini saya ngecek di Kebonjeruk 2 kok belum ini ya? Belum ada live ya? Belum ada live ya? Coba mungkin dicek dulu Mas Hafid. Ya. Sudah ya? Oke, baik. Baik Mbak Tina, alhamdulillah kita menjelang di akhir tahun ini ya Mbak ya, kita insya Allah di tahun baru dengan sistem baru. Jadi semoga sistem yang digadang-gadang sejak berapa tahun lalu Mbak ya? 2018 kalau nggak salah ya. Itu udah digadang-gadang dari 2018. Semoga di tahun 2025 per tanggal 1 Januari 2025 ini semoga bisa lancar dalam launchingnya gitu kan. Tapi sebenarnya Cortex ini sebenarnya sudah di-launch di beberapa kanwil khusus gitu kan. Kalau nggak salah satunya itu di kanwil Jakarta Pusat, yang satunya itu di kanwil Riau. Sementara baru dua ini pilotingnya. Tapi untuk beberapa kanwil mungkin akan menyusul, termasuk yang di kita ya Mbak ya, yang kanwil Jakarta Barat. Terus apa sih Cortex itu kan? Sebenarnya dari minggu kemarin sudah dibahas ya Mbak ya, dari registrasi dan sebagainya. Tapi mungkin sedikit baik kita recap dulu sebentar juga nggak apa-apa. Yang pasti Cortex ini kan sistem baru, sistem informasi baru yang secara sistem dia mengumpulkan satu administrasi perpajakan menjadi satu layanan berbasis web. Intinya seperti itu. Jadi untuk teman-teman pajak, kawan pajak yang sudah lama menggunakan aplikasi perpajakan, mungkin yang DJP online, e-Buput Unifikasi 21, atau e-Faktur, semuanya itu akan berakhir di masa Desember tahun 2024. Nah, sejak per 1 Januari 2025, masa ya Mbak ya, masa Januari 2025 sudah akan menggunakan Cortex. Berarti semua pelaporan gitu ya. Untuk ini berarti semuanya beralih ke Cortex. Iya. Kita hanya cukup login satu kali, kita sudah langsung bisa kita mau lapor PPN, mau lapor PPN 21, 23 itu sudah ada di situ semua. Iya, benar Mbak. Membuat faktur pun di situ. Semuanya di situ, baik faktur, bukti potong, bahkan semua yang pernah yang kita uji pas waktu di di KPP ini ya, itu dilihatkan bahkan untuk pembuatan sertel atau tanda tangan digitalnya atau mungkin disebut kode otorisasi DJP itu sekarang bisa dilakukan di Cortex. Kalau dulu kan sertel kan harus datang ke sini, kemudian harus yang direkturnya langsung atau mungkin pengurus yang namanya di akte gitu kan. Nah, kalau di Cortex sekarang cukup menggunakan di Cortex. Cuma memang hari ini kita nggak membahas terkait mengenai itu ya Mbak ya. Hari ini kita akan fokus ke pembayaran mungkin ya. Iya. Minggu lalu sudah kita mengenalkan mengenai registrasi. Nah, kita sekarang ke
pembayaran nih, di bagaimana proses bisnisnya pembayaran di Cortex nanti? Nah, sebenarnya kalau pembayaran mungkin kita saat ini sekedar membahas pembayaran yang rutin saja ya Mbak ya. Karena pembayaran itu kan banyak ya, materinya itu banyak banget, termasuk dari PBK, kemudian dari SPMKP yang terkait restitusi dan sebagainya, itu kan melebar ya Mbak ya. Dan mungkin untuk saat ini di live IG ini kita mungkin tidak cukup waktunya gitu kan. Ya, pembayaran yang dimaksud kali ini yang akan kita fokuskan adalah bagaimana pembayaran terkait dengan SPT, dan kemudian yang satu hal yang mungkin disebut revolusioner gitu ya, yang ada kemajuan adalah terkait dengan adanya deposit pajak. Apa itu Mas? Nah, kalau deposit pajak itu kan gini, kalau kita kan sudah terbiasa ya Mbak ya, kita menggunakan GoPay, OVO, ShopeePay dan sebagainya ya. Jadi kita udah terbiasa, alhamdulillah ya, dari kebiasaan kita menggunakan e-commerce, kebiasaan kita menggunakan layanan-layanan ojol gitu kan, ojek online gitu kan. Kita sudah terbiasa untuk melakukan deposit ke akun-akun tersebut. Misal saya Gojek, ada GoPay. Misal saya di OVO, ada OVO. Kemudian, di Grab ya, ada OVO gitu kan. Kemudian ketika menggunakan Shopee, ada ShopeePay gitu kan. Nah, kebetulan karena masyarakat sudah terbiasa menggunakan fasilitas tersebut, maka di sini ada namanya deposit pajak gitu kan. Nah, jadi istilahnya ini adalah pembayaran pajak, tapi secara dibilang adalah kita maksudnya secara bahasa gaulnya adalah top up gitu kan. Top up ya, kita belum tahu pajak berapa pajak yang terutang, kita sediakan dulu dananya di situ. Iya, jadi disediakan dananya dulu di situ senilai berapa, nanti baru akan ketika membayar pajak ya Mbak ya, baru dikurangkan dari saldo depositnya tersebut. Itu berarti ada untuk setor depositnya itu gimana itu? Berarti ada jenis pajak untuk setorannya khusus? Ya, itu setoran khusus Mbak. Jadi kan kebetulan ketika kita menggunakan Cortex ini ya, mungkin yang perlu dibahas adalah cara pelaporan tersebut. Cara pelaporan dulu Mbak. Mungkin sebelum ke situ ya Mbak ya. Kenapa sih ada deposit pajak? Karena diadakan pertama ya Mbak ya. Kalau dari pembayar dari yang saya pahami gitu Mbak ya. Itu kan terkait dengan pelaporan itu ada suatu yang baru. Ya, yang pertama, yang kedua adalah masyarakat kita sudah terbiasa menggunakan fasilitas yang top up seperti itu. Jadi kebetulan adanya momentum tersebut, maka dari DJP mengadakan fitur-fitur ini gitu kan. Nah, pertama adalah kenapa kenapa harus ada deposit pajak? Karena dari tata cara pelaporan SPT itu berubah. Berubahnya selain kita cukup menggunakan satu layanan web saja, gitu kan. Yang berubah adalah saat SPT itu dilaporkan. Maksudnya saat SPT dilaporkan, kalau dulu saat ini itu kan untuk pelaporan SPT saat ini kan biasanya wajib pajak itu mengisi dulu laporannya Mbak ya, mengisi draftnya dulu. Misal kalau terkait dengan Bupot unifikasi, mengisi unifikasi tersebut di masa tersebut, kemudian membuat draft SPT, kemudian baru ketahuan, oh ini PPh 23-nya berapa, finalnya berapa, kemudian PP pasal 15-nya berapa, kan baru ketahuan di situ kan Mbak. Nah, baru saat itu wajib pajak membuat billing masing-masing. Oke, PPh 23 100.000, PPh pasal 22 50.000, PPh final 300.000. Nah, kan tahapnya kan ada berapa kali ya Mbak ya? Buat e-Bupot, buat draft SPT, bikin SSP, kemudian input NTPN, kemudian lapor. Nah, itu kan sekarang yang existing gitu kan. Nah, bedanya adalah untuk menggunakan Cortex ini, wajib pajak itu dia hanya melakukan 3 langkah tok saja. Kalau kita menggunakan SPT, Mbak.
Yang pertama kalau kita menggunakan SPT Bupot ya, buat Bupotnya dulu, kemudian bikin draft SPT. Nah, yang baru di sini Mbak, ketika mereka ini sudah dari wajib pajak sudah ada deposit pajak, ketika mengklik bagian akhir SPT itu ada namanya bayar dan lapor. Berarti langsung tinggal bayar. Nah, jadi dengan adanya klik bayar dan lapor, jika ada saldo deposit pajak, tinggal pas waktu diklik itu langsung terlaporkan SPT-nya dan terbayarkan. Tidak perlu lagi bikin billing-billing untuk Tidak perlu lagi bikin billing-billing lagi. Kan kalau misal saat ini ya misalnya Bupot ya. Saat ini kita sudah draft gitu kan, bikin billing, kebalik-balik yang harusnya PPh 23 ke 22, PPh 22 ke 23, kemudian PPh final salah bikin billing. Akibatnya ketika mau klik, nggak bisa masuk ya. Ternyata salah bayar gitu kan. Kode jenis setorannya tidak sesuai. Iya, kode jenis setoran tidak sesuai. Akibatnya terus padahal lapornya mepet gitu kan. Akibatnya terlambat. Nah, dengan adanya Cortex ini diharapkan kesalahan-kesalahan yang sepele seperti itu jauh berkurang. Karena ketika wajib pajak mau melakukan pelaporan, tinggal klik bayar dan lapor. Ada satu langkah yang bisa dilewati. Bisa langsung masuk ke menu lapor. Di menu laporan langsung istilahnya tidak perlu input NTPN kembali, mungkin tidak perlu membayar ke bank yang berkali-kali gitu kan. Cukup tinggal klik tok itu aja langsung terlapor. Ketika kita membayar menyimpan deposit lah ya, misalnya tanggal sekarang nih deposit tanggal 18 ya sekarang 18. Nanti kita misalnya Januari kita akan bayar PPh 21 atau misalnya itu berarti itu tanggal pembayaran untuk SPT tersebut sesuai dengan deposit itu Mbak. Berarti ini menjaga agar tidak ada keterlambatan ya. Iya. Karena ketika ada keterlambatan pembayaran berarti denda. Kita mau lapornya kapan pun misalnya terlambat nih lapornya, kita tanggal bayarnya tetap tidak akan terlambat ya. Tetap tidak akan terlambat. Mengikuti tanggal kita pertama kali menyimpan deposit. Iya. Jadi banget itu berarti. Jadi memang potensi denda itu bisa berkurang gitu kan. Iya, bisa dan berkurang. Kesalahan ketika membuat billing itu akan jauh berkurang gitu kan. Jadi kan sering ya kalau kita di kantor itu kan menghadapi permohonan ya, pemindah bukuan ya. Ya jadi istilahnya kodenya harusnya 104 jadinya 100 gitu. Karena sering juga banyak yang datang. Saya mau lapor nih nggak bisa, saya udah bayar. Ternyata pas dilihat, harusnya setor untuk 104, ternyata bikin billingnya untuk 100. Iya, jadi kan apalagi mungkin ketika yang membuat itu kan baru pertama kali jadi pegawai magang kali ya. Jadi istilahnya kesalahannya itu akan lebih sering daripada pegawai yang sudah senior gitu kan. Dan dengan ada yang Cortex yang baru ini ada fitur bahwa wajib pajak itu bayar dan lapor itu langsung sekaligus mengeliminasi kesalahan-kesalahan pembayaran. Jadi ada satu tahapan yang bisa kita lewati itu kode billing, kemudian terkait tanggal pembayaran juga kita tidak akan terlewat tanggal pembayaran ya, di situ mengurangi potensi denda. Dan mungkin untuk yang kalau deposit ini kan misalnya kita deposit 10 juta, ternyata kita hanya 5 juta nih yang terutangnya misalkan. Nah itu untuk kelebihannya gimana itu? Apakah dibiarkan saja atau misalkan bisa juga misalkan ditarik dan prosedurnya bagaimana? Jadi gini, misal nih wajib pajak taruhlah sudah berakhir di tahun 2025 misal ya, Desember tahun 2025 gitu kan. Dia sudah wajib pajaknya sudah menganggarkan budget untuk perpajakan tahun 2025 adalah 150 juta. Dia udah mendeposit segitu. Untuk 1 tahun Untuk 1 tahun tok aja gitu kan. Terus ternyata satu dan lain hal, entah ada insentif dan sebagainya gitu kan. Ternyata pajak yang harus dibayar tahun 2025 itu hanya 130 juta. Kan masih ada selisih 20 juta. Nah, itu kalau sesuai dengan aturan ketentuan itu bisa dilakukan penarikan istilahnya melalui PMK 187, yaitu adalah yang pajak yang seharusnya tidak terhutang ya. Nah itu dia, jadi wajib pajak bisa melakukan penarikan tersebut.
dengan melalui prosedur PMK 187. Iya, dan ini pun untuk pajak yang tidak terutang. Iya, dan ini pun juga sebenarnya ini modul baru, bukan modul baru, maksudnya fasilitas lama dan modulnya dengan modul baru yang dengan Cortex nanti otomatis kalau saya lihat itu jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Cuma memang nggak kita bahas yang 187, tapi ini bisa dibalikin lagi. Bisa dikembalikan ya. Jadi tidak perlu khawatir ya ketika ada kelebihan penyetoran karena kita misalnya depositnya lebih besar ya, itu akan bisa dikembalikan ke kawan pajak semua. Yang dikhawatirkan cukup yang kelebihan berat badan doang aja, Mbak. Kalau yang kelebihan uang, insya Allah ada prosedurnya untuk mengembalikannya, Mbak. Oke, ini nih tadi menghindari denda ya. Nah, ini mungkin di medsos juga ya sudah pada banyak yang membahas kali ya, karena memang kawan pajak juga sudah ada beberapa yang mengikuti pelatihan online atau pengenalan secara offline ya, offline di kantor pajak, dan kita juga kemarin lumayan antusias ya kawan pajak mengikuti setiap minggu kita diadakan setiap hari Rabu dan terakhir kemarin di Selasa pekan lalu ya. Nah ini terkait deposit ini, nah ini mungkin ada kekhawatiran apakah DJP dimungkinkan untuk mendebit otomatis terhadap deposit tersebut atau ada prosedur-prosedur tertentu? Kalau mendebit otomatis saya cek tuh nggak ada ya Mbak ya kalau salah itu ya. Kalau kita baca-baca di PMK, itu nggak ada Mbak, setahu saya Mbak ya. Jadi wajib pajak itu memang itu deposit pajak itu adalah fasilitas wajib pajak yang digunakan untuk melunasi utang pajak atau tagihan pajak gitu kan. Jadi dan ketika masih ada sisa saldo lebih gitu kan, DJP tidak langsung serta-merta ngambil, udah nih diambil aja dari si Mbak Tina, diambil aja buat WP yang lain, enggak bisa gitu kan. Karena memang secara aturan untuk deposit pajak hanya untuk pelunasan utang pajak, baik untuk pembayaran pajak terutang yang rutin, unifikasi 21 maupun PPN, atau merupakan yang kayak tagihan pajak gitu, STP, SKP gitu kan. Bisa pakai deposit. Bisa pakai deposit. Bisa langsung di situ. Jadi ya memang berarti untuk deposit ini ya kembali lagi tidak perlu khawatir ya kawan pajak, karena pastinya setiap yang keluar dari deposit itu melibatkan wajib pajak gitu. Iya. Tidak akan di debit otomatis, misalkan ada utang pajak langsung di debit sama DJP. Enggak. Jadi istilahnya wajib pajak secara sadar mengklik deposit pajak tersebut untuk membayar STP misalnya atau SKPKP gitu misalnya. Nah, seperti itu prosedurnya gitu kan. Prosedurnya seperti itu. Cuma ini, jadi karena ada deposit pajak ini, jadi kita kan ada beberapa hal yang ada, kemudian hal yang dihilangkan itu, Mbak. Nah, pertama mungkin kalau kita yang ada itu pertama kan deposit pajak nih. Nah, wajib pajak itu bisa membuat deposit pajak dengan menu pembayaran, atau kalau di dulu ya sebelahnya e-billing ya. Nah, kalau di Cortex juga ada namanya menu pembayaran. Nah, dengan menggunakan menu pembayaran tersebut, wajib pajak bisa secara mandiri untuk membuat deposit pajak. Terus itu yang ada ya Mbak ya. Yang pertama ya mungkin ya secara kan kita nggak melihat secara langsung, tapi sekedar dibayangkan saja wajib teman-teman ya. Dibayangkan saja ketika masuk ke Cortex, klik menu pembayaran, kemudian di situ buat menu pembayaran, wajib pajak hanya membuat pembayaran untuk deposit pajak. Di situ di search aja gitu kan, deposit gitu kan. Nah, kodenya adalah 411618, kemudian kodenya jenis 100. 411618. Kode jenis setorannya 100. Nah, di situ langsung deposit, dipilih aja gitu kan. Nah, itu untuk bikin billingnya, Mbak. Nah, tapi di menu billing tersebut ada menu pembayaran yang dihilangkan. Nah, menu yang dihilangkan adalah pembayaran rutin yang biasanya dilakukan oleh wajib pajak. Misal di menu pembayaran tersebut, wajib pajak tidak bisa membuat
billing PPh pasal 21. Tidak bisa membuat billing yang pembayaran terkait PPh unifikasi. Terkait yang misal jasa PPh pasal 23 yang kodenya 100 atau 104 itu sudah tidak bisa lagi. Kemudian billing PPN pun juga tidak bisa gitu kan. Jadi pembuatan billing tersebut hanya bisa dilakukan melalui pelaporan SPT. Jadi mungkin kenapa menu-menu tersebut dihilangkan? Pertama, karena pelaporan SPT itu sudah dianggap sewaktu pembayaran. Jadi wajib pajak kan sudah tidak perlu menginput NTPN kembali di SPT. Jadi menu-menu pembayaran pajak yang rutin itu dihilangkan karena wajib pajak secara aplikasi sudah bisa langsung membuatnya di menu SPT. Kemudian yang kedua, menu tersebut dihilangkan karena memang banyak wajib pajak yang mengalami kesalahan bayar di menu-menu tersebut. Jadi untuk meminimalisir dihilangkan. Oke, berarti semuanya nanti sistemnya deposit gitu ya? Nggak deposit juga sih, Mbak. Oh, bisa juga selain? Iya, selain deposit juga bisa. Deposit itu berarti bayarnya tetap masing-masing ini? Nah, ini yang fitur yang baru juga, Mbak. Jadi ketika wajib pajak depositnya itu mungkin nggak cukup gitu kan. Waduh, awal bulan lupa isi top up nih gitu kan ceritanya. Terus ketika mau lapor, ternyata depositnya kurang dan belum sempat bikin deposit billing yang deposit. Nah, di menu pelaporan SPT, ketika memilih bayar dan lapor, itu nanti wajib pajak akan dihadapkan buat billing. Jadi yang tidak ada deposit ya masih tetap bisa bikin. Tetap bisa, tapi billingnya itu langsung di SPT. Jadi tidak secara manual lagi melalui menu pembayaran, tapi melalui menu SPT. Jadi dengan wajib pajak itu membayar melalui SPT, otomatis wajib pajak ketika membayarkan tidak ada kesalahan. Kesalahan bayar lagi ya. Dan membantu itu sekali itu sebenarnya. Iya. Mau lewat deposit ataupun tidak pakai deposit, ini tetap tidak akan ada kesalahan bayar. Diharapkan tidak ada kesalahan bayar. Karena nanti semua wajib pajak akan langsung membayar melalui SPT yang sudah. Iya. Dan ketika membuat billingnya itu, misal nih kita contohnya unifikasi, karena yang paling banyak versinya ya. Ketika bikin unifikasi, misal masa Januari 2025 ada PPh 22, PPh 15, PPh 23 sama PPh final. Nah, ketika klik dibuat billing itu tidak membuat masing-masing pajak tersebut gitu kan. Jadi istilahnya misalnya 22 100.000, 23 500.000, terus PPh final 300.000. Itu billing ketika diklik di billing itu tidak membuat 3 billing. Tapi cuma buat 1 billing saja. Totalnya saja. Jadi wajib pajak sudah terbantu membayar pajaknya hanya membayar 1 kali, itu sudah mencakup untuk pembayaran masing-masing pajak. Nih, berarti ya benar-benar ringkas ya. Iya, diharapkan membantu gitu kan. Iya, lebih membantu, lebih memudahkan dan memang lebih ringkas jadinya gitu. Iya, dibandingkan dengan yang existing sekarang. Terus ini ketika membuat billingnya itu jatuh tempo billingnya adalah 7 hari sejak billing tersebut dibuat. Kalau sekarang 1 bulan kan? Kalau sekarang billing yang kita bikin sekarang itu 1 bulan. Nah, tapi kalau buat tahun depan ketika sudah menggunakan Cortex, jatuh tempo pembayaran billing tersebut adalah 1 minggu. Jadi ketika 1 minggu wajib pajak itu belum membayar, billingnya otomatis kan kadaluarsa. Nanti status SPT-nya itu ada di status SPT yang belum dilakukan pembayaran. Dan dia harus membuat billing ulang. Iya. Tadi Mas, yang kalau misalnya depositnya tidak cukup, misalkan tentang pajaknya 2 juta, deposit hanya aja 1 juta, itu bikin billing itu 2 juta atau sebagian dari deposit, sebagian dari billing baru? Kalau yang saya lihat sebelumnya di materi-materi simulasi,
ketika buat billing sepertinya masih belum ada fitur yang membawa mencampur dua deposit tersebut ya Mbak ya. Jadi yang saya lihat ketika depositnya cuma 1 juta, dia harus bayar 2 juta. Ketika dia bikin billing ya nilainya sesuai dengan nilai SPT gitu kan. Bukan sisa dari deposit. Ya, ya. Tapi siapa tahu mungkin ada pembaruan versi Cortex 1 sekian gitu kan. Pastinya masih berkembang terus ya. Iya, jadi mungkin ke depan akan ada, tapi kurang tahu kapan. Nah, jadi karena Cortex ini kan berbasisnya web, bukan aplikasi yang diinstal oleh wajib pajak ya. Jadi ya pembaruannya atau update-nya itu ya secara internet gitu Mbak. Gitu. Ini sudah terbayang lah ya, penjelasan barusan sebenarnya sudah sangat mencerahkan sekali gitu ya ketika wah glowing Mbak ya. glowing. Bukan saya berarti. Nah itu untuk pembayaran ini berarti sudah terbayang lah ya prosesnya seperti apa. Ada deposit, kemudian terkait billing, dan di situ ada kemudahan-kemudahan, ada menghindari denda seperti itu ya, atau kesalahan pembayaran itu semoga itu sudah. Ya, semoga sudah wajib pajak tidak mengalami lagi gitu kan. Ya, sering ya ketika wajib pajak itu melakukan permohonan PBK gitu kan. Dia melakukan permohonan PBK misalnya di tanggal 29, 30 gitu kan. Tolong Pak dibantu, ini saya salah bikin billing untuk PPN gitu kan. Harusnya tahun 2024, ternyata saya bilang 2023 gitu. Tolong dibantu segera. Waduh, Bapak masukin PBK-nya itu kan mepet gitu kan. Nah, kan prosedurnya tetap secara administrasi kan kami harus tertib juga gitu kan. Nggak bisa ketika wajib pajak mengajukan hari ini, ujuk-ujuk besok langsung garansi selesai gitu kan. Karena yang mengajukan nggak cuma satu juga Mas. Iya. Memproses tentunya sesuai antrian juga. Iya. Itu wajib pajak mungkin sudah bayar, terhindar dari keterlambatan pembayaran, tapi pelaporannya terancam. Iya, pelaporannya terlambat. Terancam terlambat itu kalau seperti itu ya. Makanya dengan adanya Cortex dengan sistem pembayaran yang seperti tadi yang sudah dijelaskan itu untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan seperti itu. Oke, Mas. Ada lagi mungkin yang perlu disampaikan? Sebenarnya gini, untuk wajib pajak sekarang materi-materi Cortex itu bisa diakses mandiri secara wajib pajak. Minimal gini, ketika kawan pajak login di DJP online masing-masing, di situ kan ada simulasi Cortex ya. Tinggal diklik itu aja, paling nggak dalam waktu 3 hari, maksimal 3 hari itu dapat login, link akun sama passwordnya. Jadi sudah bisa mencoba-coba. Tapi itu kan akun simulasi ya. Jadi bukan akunnya wajib pajak sendiri gitu kan. Tapi minimal akan tahu, oh ini fitur Cortex tuh ada ini, profil apa aja sih, pembayaran e-faktur gimana, e-bupot gimana, SPT gimana. Jadi bisa diklik mandiri gitu kan. Terus selain itu di YouTube-nya Direktorat Jenderal Pajak itu sudah ada materi-materi Cortex. Meskipun itu masih kayak materi simulasi, tapi sudah cukup untuk menerangkan bagaimana cara mengajukan membuat e-faktur, bagaimana cara membuat e-bupot, bagaimana cara pelaporannya, termasuk bagaimana cara bikin billingnya. Itu semua sudah ada di YouTube-nya Direktorat Jenderal Pajak. Kawan pajak bisa cek aja, cari di YouTube ya, klik aja ya Direktorat Jenderal Pajak. Nanti di situ akan muncul nih akun resmi yang contreng biru gitu kan. Diklik saja kawan pajak, klik di situ, nanti kawan pajak bisa ngelihat dari berbagai macam videonya itu ada materi-materi Cortex. Banyak banget, Mbak. Itu mungkin sekitar ada 10 sampai 30-an video gitu kan. Jadi semua materi-materi tersebut bisa diakses langsung oleh wajib pajak. Bisa belajar dari sekarang. Iya, meskipun memang aplikasinya belum resmi ya, maksudnya belum launching resmi ya, tapi kan minimal bisa melihat, mengintip gitu kan. Karena kebetulan memang kemarin yang kita ada kelas pajak itu kan nggak semua wajib pajak sempat hadir ya. Jadi kadang udah diundang, tapi ternyata waktunya nggak pas gitu kan.
mungkin ada yang ketika mendaftar, waduh mohon maaf ini udah di close tanggal berapa Iya. tanggal berapa belas? Kuotanya sudah Kuota udah penuh gitu kan. Jadi mungkin belum semua kawan pajak bisa mengikuti pelatihan atau pengenalan secara offline di kantor pajak. Iya. Jadi untuk itu bisa kawan pajak seperti yang tadi disampaikan Mas Hanung bisa mungkin membaca-baca, menonton atau belajar sendiri ya dari YouTube yang memang sudah disediakan oleh Ditjen Pajak. Iya, dan itu resmi insya Allah. Iya, itu resmi. Baik, mungkin sudah cukup jelas ya terkait pembayaran ini. Semoga sudah bisa membuka wawasan menambah ini wajib pajak untuk menghadapi nanti Kortex System di tahun 2025. Iya. Ya, semoga apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat untuk kawan pajak. Dan seperti biasa kalau memang ada yang ingin ditanyakan, kawan pajak bisa melalui WA helpdesk kami di 0851 773 8665 7039 atau bisa juga langsung datang ke kantor pajak Kebonjeruk 2 di Jalan KS Tubun 10 Jakarta Barat. Atau kita cek yang di Instagram kita ya, Mbak ya. Iya. Boleh. Yang pajak Bonjer 2. Iya. Nanti coba kita cek apa. Sementara belum ada sih, Mbak. Iya. Baik. Mungkin nanti bisa seperti yang tadi ya, melalui WA atau datang langsung ke kantor pajak. Itu aja mungkin yang bisa kita sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.